Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada peserta webinar pendampingan penguatan konsep diri dan motivasi berprestasi penerima beasiswa Lazismu Kebayoran Baru 20 Januari 2021. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru yang diwakilkan oleh Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru, Bapak Syahrul Zamal SE, yang saya hormati Ketua Lazismu PCM Kebayoran Baru, Bapak Dr. Haji Saiful Rohim MSI, serta pembicara Bapak Muhammad Supendi MPD dan Bapak Ahmad Said Matondang MESY. Berikut akan saya bacakan peraturan Zoom webinar pendampingan beasiswa Lazismu PCM Kebayoran Baru. Peraturan pertama, mohon isi link absen yang dituliskan panitia di room chat bit.ly absen 20 jam. 2. Mohon nama profil Zoom dengan format nama organisasi atau sekolah. 3. Demi ketertiban dan kestabilan, maka kami mohonkan peserta memute speaker dan tidak menghidupkan video. Keempat, speaker akan di-unmute dan video akan dihidupkan oleh panitia untuk peserta yang sudah diizinkan dan dipersilahkan untuk bertanya. Yang kelima, peserta dapat raise hand jika ingin bertanya atau pertanyaan dapat dituliskan di kolom chat. 6. Video akan dihidupkan saat sesi pemotretan di akhir acara. Bagi peserta webinar yang ingin berdonasi untuk pembangunan rumah yatim dan tahfiz Kiai Haji Ahmad Dahlan Muhammadiyah Kebayoran Baru dapat disalurkan donasinya melalui Bank Syariah Mandiri 79998784 atas nama Panitia Pembangunan Yatim Tahfiz PCM. Terima kasih. Berikut peraturan Zoom pada webinar malam ini. Selanjutnya akan disambungkan oleh MC kita, Ibu Triningsih SE. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih Kak Somi. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ketua PCM Kebayoran Baru yang diwakili oleh Sekretaris PCM Kebayoran Baru, Bapak Syahrul Zaman SE. Yang terhormat Dr. Haji Saiful Rohim MSI, selaku Direktur Lazismu PCM Kebayoran Baru. Kemudian yang terhormat juga para narasumber, Bapak Muhammad Supendi MPD dan Bapak Ahmad Said Matondang MESY. Bapak Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir di acara pendampingan penguatan konsep diri dan motivasi berprestasi penerima beasiswa Lazismu Kebayoran Baru. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar ini. Saya Triningsih akan memandu acara pada malam ini. Adapun susunan acara webinar kita, yaitu yang pertama, pembacaan tilawah yang dibacakan oleh Saudara Yafi Iqbal Ar-Rasyid dan Nabila Rosita, surat Al-Alaq dan surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang kedua yaitu sambutan Ketua Lazismu PCM Kebayoran Baru, Dr. Haji Saiful Rohim MSI. Kemudian dilanjutkan oleh sambutan Sekretaris PCM Kebayoran Baru, Bapak Syahrul Zaman SE, sekaligus membuka acara. Kemudian dilanjutkan juga dengan acara yang kita nantikan, yaitu materi pendampingan penguatan konsep diri dan motivasi berprestasi penerima beasiswa Lazismu Kebayoran Baru, yang akan beberapa ada narasumber, yaitu Dr. Haji Saiful Rohim, lalu Bapak Muhammad Supendi MPD, dan kemudian Bapak Ahmad Said Matondang MESY.
Alhamdulillah, marilah sama-sama kita buka acara webinar pendampingan penguatan konsep diri dan motivasi berprestasi penerima beasiswa Lajismu Kebayoran Baru ini, yang acaranya adalah atas kerjasama Lajismu PCM Kebayoran Baru, kemudian juga dengan PCM Kebayoran Baru dan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kita buka dengan membaca basmalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Selanjutnya yaitu acara yang pertama, yaitu pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Saudara Yafi Iqbal Ar-Rasyid dan Nabila Rosita. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmi darajat wallahu bima taf'aluna khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah majlis tersebut. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Yafi Iqbal Ar-Rasyid dan Nabila Rosita yang sudah membacakan kalam ilahi. Semoga kita yang mendengarkan dan membacakan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya yaitu sambutan Ketua Lajismu PCM Kebayoran Baru yang akan diwakili oleh Sekretaris PCM Kebayoran Baru yaitu Bapak Sahrul Zamal SE. Pak Haji Adi mana Mbak Tri? Oh ya, mohon maaf sambutan kepada Direktur Lajismu PCM Kebayoran Baru dulu ya Pak, yaitu Bapak Dr. Haji Saiful Rohim MSI. Silakan Pak Dr. Haji Saiful Rohim MSI. Oh iya, belum di ini, masih di. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru, yang dalam hal ini alhamdulillah telah hadir Pak Sekjen, Pak Sahrul Jamal ME, betul Ustaz ya? Yang sama-sama kita muliakan para narasumber, Ustadz Said dan Ustadz Muhammad Supendi, Bapak Ibu pimpinan cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru, serta Bapak Ibu guru juga, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, penerima beasiswamu yang insya Allah dimuliakan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah hadir dalam majelis yang mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adikku sekalian, kegiatan pendampingan sekaligus di dalamnya silaturahmi dan menjalin komunikasi antara Lajismu Kebayoran Baru dan adik-adik penerima beasiswamu, tujuannya adalah bagaimana kita tidak hanya memberikan sedikit dari apa yang diamanahkan oleh umat kepada Lajismu, yang menginvestasikan kebarokahannya melalui adik-adikku sekalian dalam prestasi akademik atau dalam prestasi proses pembelajaran, sehingga adik-adik sekalian mendapatkan sedikit tambahan untuk meringankan beban dalam rangka menyukseskan proses pendidikan atau belajar di sekolah. Adikku sekalian, teman-teman penerima beasiswamu, ini adalah upaya yang dilakukan yang selama ini cukup relatif mendapatkan kesulitan ketika ingin menghadirkan adik sekalian dalam satu forum tatap muka, dan hikmah dari pandemi ini ternyata memudahkan dengan menggunakan teknologi kita untuk bisa berinteraksi dan bersilaturahmi, sehingga kehadiran Lajismu tidak hanya pada saat proses pemberian beasiswamu, tapi kemudian kita akan tindak lanjuti dalam berbagai program-program pendampingan, sehingga adikku sekalian, adikku tidak hanya mendapatkan finansialnya, tapi kemudian mendapatkan hal-hal yang lain. Salah satunya adik adalah kader calon pemimpin di masa yang akan datang, juga calon-calon kader persyarikatan kita. Dan tentu ini di awal program perdana ini bukan yang pertama dan terakhir, tapi merupakan awal yang nanti akan terus berlanjut. Dan program ini kita sinergikan untuk malam ini dengan Majelis Dikdasmen, yang kemudian malam ini Ustadz Said nanti kita akan mendengar beliau seorang motivator, seorang manajerial yang sukses mengantarkan
Majelis Dikdasma yang komandaninya yang terdiri dari TK, SD, SMA yang insya Allah sampai hari ini memperoleh kemajuan yang luar biasa di mana adik-adikku sekalian menimba ilmu. Juga bersinergi dengan Majelis Ekonomi, harapannya adalah adikku sekalian tidak hanya memperoleh beasiswamu, tapi kemudian kita harus punya konsep bagaimana kita eksis dalam kehidupan kita dan kita menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan kita, terutama bagaimana kita melahirkan para wirausahawan paling tidak dalam wilayah mindsetnya, cara berpikirnya. Ini ada calon-calon pemimpin dan calon-calon kader persyarikatan di masa yang datang, teman-teman mahasiswa yang memperoleh beasiswamu, teman-teman kalian semuanya tentu harus juga menyelesaikan persoalan pasca perkuliahan seperti apa. Kita tidak hanya berharap kita menjadi pekerja, tapi menjadi entrepreneur yang baik. Sekali nanti bisa kita dengarkan bagaimana motivasi, bagaimana penguatan mindset dan cara berpikir kita untuk menjalani kehidupan di masa-masa pasca pendidikan kita. Kita boleh sukses berprestasi, mendapatkan beasiswa di kampus pendidikan, tapi kita juga harus sukses dan mampu beradaptasi dalam kampus-kampus kehidupan. Dan tentu program berikutnya kita akan juga bersinergi dengan kader, kita sudah melakukan komunikasi sehingga programnya akan terus berlanjut, sehingga majlis-majlis yang berikutnya juga akan kita bersinergikan sehingga program Lajismo, program PCM semakin berdinamik, termasuk juga adik sekalian. Tadi di awal Mbak Saumi sudah menyampaikan bahwa kita juga sedang merintis PCM dan sedang dalam proses pembangunan pesantren majelis tahfiz Quran, dan mudah-mudahan ini semuanya bagian dari cara kita untuk beribadah kepada Allah, cara kita untuk selalu memantapkan aplikasi teologi Al-Ma'un yang selama ini menjadi karakter dari persyarikatan kita. Sekira itu pengantar, mohon maaf jika ada kekurangan, dan mudah-mudahan adik sekalian terus jaga prestasinya, dan kami Lajismo akan terus berupaya menjadikan adik-adik sekalian menjadi orang yang sukses, dan mudah-mudahan dari sedikit yang kami berikan dapat membantu dari hal-hal yang mungkin dirasa menjadi beban terutama dalam biaya pendidikan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, dan mohon kiranya Pak Sekjen untuk membuka kegiatan ini, dan kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Haji Saifur Rahim MSI selaku Direktur Lajismo PCM Kebayoran Baru yang sudah memberikan sambutan. Selanjutnya yaitu sambutan Ketua PCM Kebayoran Baru yang akan diwakili oleh Sekretaris PCM Kebayoran Baru Bapak Sahrul Zamal SE, sekaligus membuka acara webinar pendampingan penguatan konsep diri dan motivasi berprestasi penerima beasiswa Lajismo Kebayoran Baru. Kepada Bapak Sahrul Zamal SE kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tri. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang alhamdulillah
nikmat sehat yang dilimpahkan kepada kita semua di sini, sehingga kita diberikan nikmat sehat untuk bisa hadir dalam majelis yang mulia ini, meskipun majelis webinar namanya. Alhamdulillah semua masih diberikan nikmat walafiat. Sholawat serta kita panjatkan pada kita Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau, alhamdulillah kita bisa merasakan sehat dalam Islam, sehingga kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, saya hormati Ketua Lajismu baru Jakarta Selatan beserta seluruh pengurus Lajismu Kebayoran Baru, mohon maaf. Kemudian narasumber yang sudah sangat ahli dan sangat terkenal, Ustadz Ahmad Said, kemudian Ustadz Muhammad Supendi. Alhamdulillah sudah bergabung bersama-sama kita di sini. Insya Allah kegiatan Lajismu Kebayoran Baru berkaitan dengan pendampingan terhadap penguatan konsep diri, motivasi, berprestasi pada para penerima bantuan beasiswa Lajismu ini adalah kegiatan yang memang sejak awal didorong oleh M Kebayoran Baru, karena kegiatan ini sebenarnya sudah berjalan dari tahun 40, jadi sudah hampir 30 tahun lebih ini kegiatan ini berjalan. Lajismu ini memperbaharui kegiatan-kegiatan yang awal digawangi oleh unit pemberdayaan masyarakat pada saat itu, yang memberikan bantuan beasiswa dan melakukan pembinaan rutin tiap bulannya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dalam di balik kondisi musibah pandemi COVID ini, tentunya Muhammadiyah melihat ini pandemi ini bukan sebuah hambatan, tapi ada satu hal yang bisa dijadikan peluang. Salah satunya adalah kegiatan malam ini yang tadi seperti disampaikan oleh Ustaz Said Ibrahim, agak sulit mengumpulkan peserta. Para penerima bantuan beasiswa ini, alhamdulillah dalam ini uang yang bisa dimanfaatkan, yaitu digitalisasi, sehingga kita bisa bertemu dalam majelis webinar. Semoga kita semua yang hadir di sini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka dakwah Muhammadiyah, khususnya melalui Lajismu Kebayoran Baru. Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kegiatan ini. Maka tanpa berpanjang kalam, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pendampingan penguatan konsep diri dan motivasi berprestasi para penerima beasiswa Lajismu malam ini dibuka dengan mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir kata saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sahrul Zamal yang sudah membuka acara webinar kita. Dan alhamdulillah juga acara webinar kita akan dimulai, dan inilah acara yang sangat dinanti-nanti. Ke lapangan mengembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Bila matahari bersinar,
Ayo menari dengan cepat. Ayo ikut webinar, walau pandemi kita tetap semangat. Oke, ini sebagai penyemangat Keren, saat pantun, keren, saya keren berikan gitu. pantun supaya ini karena malam hari, jadi supaya kita semangat juga untuk acara webinar ini. Nah, ini adalah webinar yang dinanti-nanti dan saya akan sampaikan bahwa narasumber kita yaitu yang pertama nanti adalah Bapak Ahmad Said Matondang MESY, kemudian Bapak Muhammad Supendi MPD, dan kemudian dilanjutkan oleh Dr. Haji Saiful Rahim MSI. Untuk pembicara yang pertama yaitu kami persilahkan kepada Bapak Ahmad Said Matondang MESY. Beliau adalah Ketua Majelis Dikdasmen PCM Kebayoran Baru dengan materinya yaitu konsep diri untuk berprestasi. Ini materi yang sangat bagus sekali dan beliau ini adalah, saya kenal beliau adalah orang yang sangat dekat dengan Al-Quran dan semoga juga bisa membuat juga dengan hal-hal pendidikan, dan ini juga bisa memacu kita bagaimana dalam segi pandangan pendidikan dan agama terkait dengan semangat kita di saat pandemi. Oke, saya persilakan kepada Bapak Ahmad Said Matondang. Silahkan, Pak. Terima kasih Bu Tri, ini Kakanda Tri ya sebenarnya. Kemudian terima kasih semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kiai Sahrul Jamal ya. Sudah seperti Kiai Dahlan performance-nya. Ada ayahanda kita Kiai Haji Irfan Al-Karim, Bapak Direktur Lazismu, Dr. Kiai Haji Saiful Rahim yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah, dan tentu semua ya Bapak Ibu sekalian, ada saya lihat nih orang tua, ada guru-guru ya, ada Bu dosen juga nih, Bu Dini ya, semuanya lah ya. Adik-adikku tentu yang berbahagia. Alhamdulillah bersyukur pada Allah atas segala karunia Rahman dan Rahimnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya menyapa juga nih Bapak Ibu para kepala sekolah. Tadi saya lihat ada Bu Kholis ya, tentu semuanya lah ya yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Tentu saya sangat berbahagia dengan diberikan kesempatan untuk bersilaturahim dan berinteraksi kepada terutama ini untuk adik-adik ya dan ayah bunda ini yang kita adalah sebagai pengawal ya, kita sebagai pembimbing, kita sebagai guide untuk anak-anak kita. Jadi apa yang dihasilkan, apa yang akan diraih oleh anak-anak kita di masa depan itu sangat besar pengaruhnya, sangat besar peran kita pada hari ini. Karena itu tentu kita terus tetap harus mengawal, memotivasi, menginspirasi, dan tentu adik-adik juga bisa terus belajar. Nah, lanjut aja Kak Tri, tidak terlalu lama-lama ya karena sudah sangat malam. Saya mungkin 5-7 menit lah, nggak lama-lama ya. Boleh lanjut di next kan? Lanjut. Next. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, kita akan hidup di masa yang akan datang. Ya, masa depan kita itu belum pasti. Ya, karena itu kita tentu harus berupaya hari ini. Apa yang kita dapatkan hari ini adalah upaya yang kita lakukan di masa lalu. Dan apa yang akan kita dapatkan di masa depan, apa yang kita lakukan hari ini. Karena itu adik-adik tentunya, adik-adik sekalian, kita harus mulai mempersiapkan diri. Adik-adik mau ngapain ke depan, ya? Mau jadi apa ke depan? Siapkan dari hari ini. Nggak mungkin apa yang kita dapatkan di hari esok itu tanpa usaha kerja keras, kita santai-santai saja, nggak bisa ya. Nah karena itu Allah mengatakan walikullin darajatun mimma amilu. Apapun yang kita dapatkan, prestasi apapun yang kita raih, itu sangat bergantung apa yang kita kerjakan hari ini. Ya. Jadi adik-adik, kesuksesan hari depan itu sangat bergantung dengan apa yang kita kerjakan di hari ini. Lanjut. Biar Pak. Iya. Nah, apa kata Allah? Allah mengingatkan kepada kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah keadaan seseorang hingga orang tersebut merubahnya.
Jadi adik-adik, kalau kita mau jadi profesor di masa depan, itu kita yang menjadikannya. Ya, kalau adik-adik mau jadi pengusaha, kita yang merubahnya. Kalau adik-adik mau jadi tentara, panglima, polisi, apa saja, adik-adik yang mengubahnya itu. Nggak ada orang lain. Ya. Orang lain itu kecil sekali. Nah, untuk meraih apa yang kita cita-citakan di masa depan, apa yang kita lakukan? Lanjut. Kita sedikit saja, cepat-cepat saja. Karena ada Ustadz ada Ustadz Saifur Rahim juga yang akan menyampaikan, ada Kang Pendi nanti. Nah, yang pertama harus punya mimpi. Ya, adik-adik punya mimpi. Dari sekarang mimpinya apa? Ya, mimpinya itu dituliskan di meja belajar. Mimpinya itu ditempelkan di tembok-tembok. Mimpinya itu dipasang di lemari-lemari. Ya. Untuk apa? Untuk mengingatkan besok saya mau jadi astronot. Besok saya mau jadi pengusaha. Saya besok mau jadi panglima tentara. Ya. Kalau kita belajar nih, kata Bang Ustadz Saifur Rahim, kalau kita sering menyatakan, menyampaikan sesuatu yang kita inginkan, insya Allah akan menjadi kenyataan di masa yang akan datang. Karena itu dari sekarang, kalau adik-adik ya, adik-adik pengen jadi apalah cita-citanya itu disampaikan dari sekarang. Saya mau jadi guru, saya mau jadi guru, saya mau jadi guru. Insya Allah akan jadi guru di masa yang akan datang. Ya, banyak dalam psikologi itu dikatakan apa yang kita ucapkan, insya Allah akan menjadi kenyataan. Gitu ya. Jadi mimpi setinggi langit, mimpi nggak bayar ini. Yang kedua, untuk mewujudkan mimpi itu apa? Baca-baca, harus banyak membaca. Ya nggak bisa kita mau mimpi mau jadi astronot, nggak mau belajar tentang astronot. Mau jadi pengusaha, tapi nggak belajar tentang bagaimana menjadi pengusaha. Mau jadi ulama, tapi nggak mau baca tentang bagaimana menjadi ulama. Ya, jadi semuanya harus terstruktur. Ya, mimpi, kemudian banyak baca. Ya, untuk mencapai apa yang harus kita lakukan, langkah-langkah apa untuk mencapai mimpi kita. Nah, selanjutnya. Apa ini selanjutnya nih? Iya. Sesudah kita banyak baca, adik-adik bikin jaringan. Yang banyak bersahabat ini sekarang ya. Banyak berteman ya. Tapi ingat temannya siapa? Banyak anak-anak sekarang itu terjerembab pada kemaksiatan itu karena temannya orang yang maksiat. Ya, jadi narkoba, salah bergaul, malah mimpi berteman dengan orang yang salah. Nah, carilah yang baik-baik. Carilah orang yang baik. Nanti insya Allah adik-adik juga akan terkena baik. Apa istilah sekarang itu kan, siapa yang berteman dengan tukang minyak wangi akan wangi. Siapa yang berteman dengan tukang daging akan bau amisnya juga. Ya itu ya. Kalau Nabi mengatakan ad-dinu, agama seseorang itu sangat bergantung siapa temannya. Ya gitu ya adik-adik. Kalau temannya kalau temannya seorang agamis, pasti agamanya agamis. Tapi kalau temannya yang jahat-jahat, dia juga akan seperti itu. Jadi jangan sampai salah mencari teman. Selanjutnya, Kak Somi ya mungkin ya. Dan terakhir, yang berikutnya adik-adik, jangan takut untuk mencoba, berusaha ya. Ya, coba, jarib, walahiz, takun arifan, kata orang di pesantren, kata Ustaz Saifur Rahim, kata Abah Irfan Al-Karim. Jarib, walahiz, takun arifan. Ya, coba, lakukan ya. Nanti kamu akan meraihnya, merasakannya itu ya, adik-adik. Coba dulu. Jangan takut ya. Nah, itu. Jadi jangan khawatir, wah saya nggak bisa ya. Kalau sudah bilang nggak bisa, pasti nggak bisa. Coba dulu ya. Kalau kita nggak bisa berenang, berenang dulu, masuk dulu ke air, tenggelam dulu, baru nanti mengapung gitu ya. Kita dulu mau jalan dari kecil, jatuh dulu itu ya, jatuh merangkak dulu, berdiri jatuh, kemudian bisa berlari ya. Mau naik sepeda dulu jatuh dulu ya, kemudian mau naik motor juga jatuh dulu. Ustaz Saifur Rahim itu mau belajar mobil, nabrak dulu ya. Gitu ya. Bukan Ustaz Saifur Rahim saya yang nabrak ya kalau belajar mobil. Nah, selanjutnya. Nah, yang terakhir dan yang berikutnya belum terakhir adalah never give up. Ya, jangan menyerah. Baru sekali gagal langsung nggak bisa lagi ah. Ya, Kang Pendi itu, Ustaz Pendi itu dulu belajar dagang itu bangkrut, bangun lagi, bangkrut, bangun lagi gitu. Jangan pernah menyerah. Ya, semua kita itu pasti pernah merasakan kegagalan.
tetapi kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Dan yang terakhir tentu ini adik-adik sekalian adalah doa dan tawakal. Jangan lupa minta sama Allah ya. Apa saja yang kalau kita rasa nggak mungkin, kalau kata Allah mungkin ya mungkin saja. Ya, kata Allah banyak berdoa. Karena kamu nggak tahu doa yang mana nanti dikabulkan itu. Makanya kita mulai dari bangun tidur disuruh baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Masuk lagi kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa, makan baca doa, mau tidur lagi baca doa. Jadi kenapa Allah mengajarkan kita selalu berdoa? Kata Rasulullah, kita nggak tahu doa yang mana yang akan dikabulkan oleh Allah. Kata jangan pelit-pelit. Nah, salah satu doa yang paling hebat itu apa? Sholat. Ya. Doa yang paling bagus lagi apa? Baca Quran. Apalagi doa yang paling penting itu doa minta sama orang tua. Kalau kita ingin bahagia, bahagiakan orang tua. Ini yang paling penting nih. Ya, jangan sampai sama orang tua kita kasar ya. Jangan sampai kita nggak hormat sama ayah bunda kita. Karena ayah bunda kita itulah doa kita sesungguhnya. Kata Ustaz Saifur Rahim waktu masih kuliah dulu, keramatnya ya Ustaz Saifur Rahim ini orang yang sangat berbakti dengan orang tuanya sampai muda ya di usia mudanya sudah jadi doktor. Ya, itu luar biasa prestasi yang sangat tinggi karena apa? Sangat berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir tentu adik-adik adalah tawakal. Semuanya kembali diserahkan kepada Allah. Tugas kita berusaha, hasilnya biarkan Allah yang menentukan. Saya pikir ini saja. Ayahanda Irfan, Pak Sekjen, Ustadz Direktur Lazismu ya, dan Bapak Ibu guru, kepala sekolah, Bapak Ibu orang tua, dan adik-adikku sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Said Matondang. Sangat menarik sekali materinya dan benar-benar membuat semangat dan membuat kita jadi giroh pada saat pandemi ini. Sampai katanya seperti lagu nih Pak Ustadz ya, jangan menyerah, jangan menyerah. Nah itu nih jadi semangat ini, jangan menyerah. Nah ini yang kedua seperti yang disampaikan oleh Ustadz Said Matondang bahwa ini kayaknya memang selalu semangat dan tidak menyerah ini. Jadi kita akan materi yang kedua yaitu kepada Bapak Muhammad Supendi MPD. Beliau adalah Ketua Majelis Ekonomi PCM Kebayoran Baru, sekaligus dosen di FEB UHAMKA. Kepada Bapak Muhammad Supendi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar, Pak Tri? Jelas Kak. Jelas Pak. Mohon maaf ini Bapak Ibu semuanya, pimpinan cabang, Direktur Lazismu, Mbak Tri, Saumi, Mbak Irfan, Sekjen, Pak Sahrul, Bapak Ibu, wali murid, dan siswa-siswa semuanya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kita limpahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, mohon maaf ini saya ada di jalan, jadi ya terdengar suara motor, nggak apa-apa ya. Yang penting sampai sesuatu yang akan disampaikan nyampe ke adik-adik semua. Inilah kita kalau jadi pengusaha ya. Ekonomi ya, sukses secara ekonomi, artinya dari ini kita harus ngumpul. Yang pertama adalah satu, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rajin ibadah, ya terutama ibadah sholat fardu, sholat sunnah itu. Kalau pengen sukses dunia, insya Allah akhirnya mengikuti, atau sukses akhirat dunia insya Allah mengikuti. Sukses akhirat itu ya
taat pada Allah. Gitu. Yang kedua adalah patuh pada orang tua. Jadi adik-adik semua harus patuh pada orang tua. Segala sesuatunya juga adik-adik kalau mau melakukan sesuatu harus konsultasi sama orang tua. Apakah baik, buruk, tidaknya keputusan yang akan diambil oleh adik-adik semua. Tadi takwa, taat pada orang tua. Yang ketiga adalah rajin berpuasa. Allah kalau ingin sukses rajin puasa. Kalau bisa Senin Kamis, kalau lebih bisa lebih baik lagi puasa Daud. Insya Allah secara spiritual kalau rajin puasa itu akan membuat kita berdampak positif pada orang-orang lain di sekeliling kita. Insya Allah sukses juga. Yang kedua, yang keempat tadi. Ini yang keempat adalah belajar berdagang atau belajar usaha. Kalau adik-adik rajin belajar berdagang dari sejak ini, insya Allah Ustaz Said tadi bahwa kegagalan adalah pembelajaran yang terbaik. Artinya gagal saat ini, esok kita memiliki pengalaman dari kegagalan. Insya Allah dari pengalaman dari kegagalan itu akan membuat kita sukses. Selanjutnya adalah rajin menabung dari sejak dini. Artinya dari SD sekarang nih rajin menabung, entah menyisihkan uang jajan atau dikasih om, tante atau orang lain, jangan dibelanjakan, rajin menabung. Nanti setelah dewasa baru untuk kepentingan menjadi belajar atau menjadi pengusaha sukses. Jadi saya pikir cuma 5. Yang pertama adalah takwa, taat pada orang tua, rajin puasa, rajin menabung, dan belajar berdagang dari sejak dini. Itu saja karena saya dalam perjalanan ke Bandung. Mohon maaf billahi fissabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Supendi yang telah memberikan 5 kiat sukses di kehidupan khususnya untuk berusaha di saat pandemi saat ini. Bagi para hadirin semua, adik-adik, Bapak dan Ibu, kami persilakan jika ingin ada yang bertanya bisa di chat langsung di pertanyaannya kepada siapa, ditujukan kepada siapa, atau nanti pada saat pada saat tanya jawab nanti bisa raise hand. Selanjutnya kita akan ke pembicara yang ketiga, yaitu Dr. Haji Saifur Rohim MSI. Beliau adalah Ketua Lajismu PCM Kebayoran Baru, dan benar apa yang dikatakan oleh Bapak Ahmad Said Matondang, ini mungkin keberkahan beliau juga seperti yang dikiatkan oleh Bapak Muhammad Supendi, karena sangat patuh kepada orang tua bisa jadi doktor ini dengan usia yang sangat muda. Nah, ini ada email dan nomor handphone jika ingin menghubungi Bapak Saifur Rohim, ini ahli sekali dalam bidang komunikasi. Kami persilahkan Dr. Haji Saifur Rohim MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lapor dulu nih Mbak Tri. Iya. Iya, Dari atas. Abah. Kami sedang Sehat, ada Abah. Alhamdulillah sedang kegiatan anak-anak Al-Quran, dan penerima beasiswa yang hadir ada 2, yang alumni dengan yang ya, yaitu Sifat Nur Aini dan Muhammad Akram Farraul. Sedangkan yang SD tadi sudah lebih dulu pulang, jadi itu saja untuk diketahui. Ya.
Ya, terima kasih Abah Ustadz Irfan Al-Karim. Beliau adalah bagaikan ayah anda kita nih di PCM Kebayoran Baru yang selalu semangat dengan jiwa mudanya ya. Ya, dipersilakan ke Bapak Haji Saiful Rohim untuk pembicara yang ketiga. Dan ke toilet. Enggak tahu. Bapak Ustadz Haji Saiful Rohim. Halo? Dan keluar. Lagi ke toilet kali. Toilet ya. Oh ya. Oke, mungkin sambil menunggu pembicara yang ketiga, sepertinya apakah ada yang bertanya? Ini ada nih. Ada yang ingin bertanya? Ini mungkin ada pertanyaan yang bisa saya bacakan dulu dari Royan Abdillah. Ya, ini mungkin bisa dijawab oleh Ustadz Said atau Bapak Supendi, Muhammad Supendi. Kalau mau jadi gamer harus bagaimana? Ryan Abdillah. Iya. Oh ya, Boleh. Ryan Abdillah. Okay. Saya kelas 5. Kelas 4. Oh ya, Ryan Iya, Abdillah kelas kelas 5. Oh, kelas 4. Oke. Iya, dipersilakan. Kelas 5 ya? Iya. Keren ya, boleh jadi gamer nih boleh ya, Ryan ya. Sekarang ada anak-anak kita ini kan lomba e-sport ya. Ya, mereka bisa juga menghasilkan prestasi dengan gamer ya. Boleh saja, tetapi ingat jangan terlalu kebanyakan itu di di layar ya. Bisa juga merusak mata itu ya, sesekali istirahat. Jadi kalau kata dokter, kalau kita sudah 20 menit di layar, istirahat 5 menit ya. Kalau 40 menit di layar, istirahat matanya 5 menit atau 10 menit gitu ya. Jadi nggak apa-apa, profesi apapun boleh. Yang paling penting adalah sungguhnya ya, Adinda Ryan ya, sungguh-sungguh ya. Itu ya. Boleh, silakan. Jadi kalau mau jadi gamer harus main game online. Tidak harus kan boleh. Bahkan kalau bisa membuatnya lah. Jangan kita jadi pemainnya. Saya punya ide tapi saya nggak ada gambar. Coba. Iya, dicoba dulu lah Adinda ya, dicoba, nggak apa-apa bikin. Banyak lihat di YouTube itu bagaimana cara bikin game ya. Boleh ya, silakan. Webnya sih, saya pernah itu lihat di YouTube. Iya. Ya, boleh. Bisa sih nggak punya wifi di rumah. Ya. Terima kasih Adinda Ryan Abdillah. Ini juga bisa jadi doa juga di antara beberapa penerima beasiswa bahwa kalau kita punya cita-cita seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Said juga harus seimbang juga. Walaupun kita gamer juga jangan lupa doa, tawakal juga ya Adinda Ryan. Oke, terima kasih. Dan sekarang ini juga gamer-gamer alhamdulillah juga penghasilannya juga lumayan. Oke, atau ada dari Kapendi? Ingin menambahkan? Apakah ada lagi dari para hadirin, Bapak dan Ibu atau adik-adik ingin bertanya? Dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Ya, kita minta Ustadz Amril nih, Ustadz Amril untuk menambahkan, Ustadz Amril. Atau boleh ditambahkan Ustadz Amril? Iya, Ustadz Amril ini Wakil Kepala SMP Muhammadiyah 9 ya. Smart School, beliau ini sekolahnya yang mau gaming itu bisa di sini nih, Smart School ini karena semua digital. Ada Bu Holis nggak, Bu Holis ya? Boleh juga Bu Holis karena yang sudah banyak berinteraksi dengan Microsoft ya. Ada Pak Amril? Siap, Ustaz. Bu Holis? Iya Bu Holis. Silakan Bu Holis. Iya. Baik ya untuk Ananda Ryan ya. Tadi katanya pengen jadi gamer ya. Tentu sangat bagus nih.
apa namanya, cita-citanya sesuai banget ya dengan era milenial. Tapi memang bagus juga tadi yang disampaikan Ustadz Said, alangkah bagusnya kalau kita bukan hanya sebagai user, tapi kita sebagai apa namanya, kreatornya gitu, kita gamernya gitu ya. Tapi juga kita juga harus tahu batas waktunya, kapan saatnya kita harus apa namanya, belajar cara membuat gamer, tapi juga harus tahu mana prioritas utama kita sebagai seorang pelajar, tentunya juga harus banyak belajar gitu. Karena gamer kan juga harus dituntut harus cerdas ya, harus pintar. Dan kebetulan kalau di Muhammadiyah 9 kan memang sudah digital. Jadi dengan Microsoft ada apa cara membuat Minecraft ya, dengan dipadukan dengan game, ya itu hobinya anak-anak sekarang, mungkin nanti bisa dicoba kapan-kapan belajar dengan kakak-kakak yang di SMP 9 ya, Ryan ya, nanti kita kolaborasi ya. Bisa nanti kakak-kakak yang di SMP 9 belajar juga itu ya, Ananda Ryan, kita coba nanti belajar bareng-bareng, coba dengan Minecraft-nya dari Microsoft 365. Tetap belajar, tetap harus dan dicoba terus. Siapa tahu selain jadi user dari gamernya, tapi juga sebagai kreator dari gamer itu sendiri. Kreator ya. Itu saja mungkin ya. Terima Pak Amril. Ya, ini Pak Amril yang coba tambahin Pak Amril nih. Menyemangati adik-adik kita nih. Ini ada juga yang nanya mau jadi ensemble ya, karena Pak Amril, Pak Bu Holis, ya ini para praktisi ya adik-adik ya. Mereka Bapak Ibu guru kita ini yang banyak membentuk, banyak menghasilkan anak-anak kita tadi yang jadi kreator ya, kemudian jadi ensemble. Silakan Pak Amril, tambahin. Baik, terima kasih Ustaz Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada gambarnya, kebetulan lagi ada sesuatu. Yang pertama mungkin untuk anak Ryan, yang pertama ketika ingin memproduksi games itu salah satu syaratnya itu bahasa Inggris ya. Tingkatkan bahasa Inggrisnya. Kalau untuk tingkat SD ada bisa dibuka, mungkin mau dicoba-coba Nanda Ryan di studio.org, studio.code.org. Nanti bisa Nanda Ryan bisa membentuk beberapa aplikasi-aplikasi di situ. Jadi selain Minecraft juga ada membuat studio seperti coding ya, studio.code.org. Kira-kira sedikit tambahannya begitu Ustaz. Ya. Terima kasih Pak Amril. Terima kasih. Ya Pak Amril ini sedang membuat aplikasi rencananya nih Kak Tri. Membuat aplikasi ya di sekolah SMP Muhammadiyah 9 ini menjadi smart school. Jadi kita ingin banyak smart bahasa Inggris, smart English, ya tadi smart menanam dan seterusnya ya. Termasuk Pak Amril ini sedang membuat smart hidroponik, ada lagi ya, smart aplikasi ya. Jadi di SMP 9 insya Allah potensi-potensi berkaitan dengan digitalisasi itu kita kembangkan. Iya, keren sekali ini. Jadi sekolah menjadi lebih kreatif dengan mengikuti kemajuan yang terjadi pada saat ini gitu. Iya. Menjadi hal-hal yang smart. Iya. Oke. Ini tadi sudah ya yang dijawab dari Adinda Zahwa ya. Ya, ensemble nih. Mau jadi asambele yang lebih maju ya. Kalau di kita di SMP kita ini yang ensemble ini ada di SMP Muhammadiyah 8. Ya, School of Talent. Nah, sekolah yang mengembangkan bakat anak-anak. Di sana ada tim ensemble yang pernah menjamu tamu-tamu dari luar negeri. Ya. Itu. Jadi boleh nanti di sana
tentu adik sukanya ensemble apa dulu ya, bagian musik bidang apa ya. Nanti karena itu harus kolaborasi dengan talent-talent yang lain. Karena dia ensemble itu ada yang gitar, ada yang suling, ada yang apalagi itu angklungnya dan seterusnya, gitu ya. Ya. Ini sangat menarik, ternyata adik-adik kita sini banyak minatnya, dan ini memang hal yang baik juga nih Ustadz Said, bahwa pendampingan ini nanti bisa juga dipetakan siapa yang ingin jadi apa dan mau melakukan apa, dan didampingi oleh SMP mana, misalnya Muhammadiyah 8 atau Muhammadiyah 9, itu bisa jadi diarahkan. Iya. Oke, terima kasih ini untuk Adinda Zahwa dan Adinda Rahyan tadi. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Mbak Tri. Oke, ya silakan Abah Irfan. Mbak Irfan mau tanya nih. Silakan. Terima kasih pada Lazismu yang telah memberikan beasiswa kepada anak binaan kami di Yayasan Silaturahmi. Nah, yang ingin saya mohon support dan dukungan, anak kami yang SMP atau sanawiyah dan aliyah ingin kami percayakan, jadi tidak hanya kita memberikan umpannya, tapi berikan pancing gitu. Nah, kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh anak binaan kami sehingga nantinya bisa menghasilkan keperluan sendiri gitu untuk biaya sekolah dan sebagainya. Seperti dalam ilmu sosial disebutkan to help people to help themselves. Dia membantu dirinya sendiri sehingga bisa berguna untuk orang lain. Mohon dijelaskan oleh Ustadz Saiful Rahim mungkin yang pakar komunikasi. Itu saja, terima kasih. Apakah itu nanti ada bantuan modal dan sebagainya, dan itu nanti dalam pengawasan kami sebagai pembina Yayasan Silaturahmi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini Abah Irfan atas pertanyaannya. Saya kembali menanyakan kepada Ustadz Haji Saiful Rahim, apakah sudah hadir? Belum. Pak Ustadz? Kang Aim, jangan tidur, Ratu. Coba Bu Saumi. Sudah dihubungi, belum diangkat juga, Pak. Iya. Oke. Ya, mungkin Ustadz Haji Saiful Rahim atau ada yang ingin menjawab? Mas Pendi. Kak Pendi. Ya, bisa dijawab, Mbak? Kenapa, Mbak? Ya itu pertanyaan apa? Sebenarnya ada program-program. Sebenarnya ada program-program Abah memang yang akan dilakukan oleh Lazismu terkaitnya, ini salah satu program juga pendampingan, dan mudah-mudahan juga nanti ke depannya juga ada memang bantuan gitu supaya meningkatkan para penerima beasiswa Lazismu. Karena memang kemarin juga sempat pada saat rapat terakhir, mungkin saja nanti ke depannya dengan yang seperti tadi kreatif-kreatif ini, yang penerima beasiswamu akan menjadi pemberi juga gitu, dan mereka juga akan jadi lebih sukses gitu, seperti itu ke depannya kalau memang didampingi seperti yang tadi, nanti tiba-tiba di sini ada punya yang bikin aplikasi atau ada yang bikin tadi seperti ilmunya yang lain, atau nanti dalam bidang ekonomi. Nah, kalau bidang ekonomi ini nanti bisa koordinasi juga, komunikasikan dengan Majelis Ekonomi ya, Kak Pendi ya. Ini untuk pembinaan untuk. Kalau yang mau jadi pengusaha ikut saya. Nah, Abah bisa ikut dengan 5 jurus ampuhnya gitu, Pak.
Iya, belajar siap. tadi. Seperti Nanti itu. belajar sama Pak Fendi ya. Iya, belajar dengan Bapak Muhammad Supendi ini untuk kesuksesan sehingga mau lebih sukses lagi karena kan memang rezeki yang paling banyak pintunya kan memang dari berusaha, Pak. Berdagang dan berusaha. Oke, ada Insya lagi Allah yang kalau ingin yang ada yang bertanya? mau jadi pengusaha, saya dampingi. Sama majelis ekonomi didampingi ntar. Ya. Abah kira-kira tinggal usahanya saja yang memang cocok di marketnya di daerah Abah Irfan itu di mana, apa marketnya yang paling disukai atau mungkin ada keahlian bikin kue atau bikin apa gitu kan juga akan jadi bagus. Bikin kue nih. Cocok tuh Abah. Nanti sering dapat pesanan. Alhamdulillah. Siap. Oke, ada lagi dari Bapak atau Ibu atau Adinda yang ingin bertanya untuk terkait materi tadi? Ini harus juga bertanya nih sama beberapa narasumber. Oh ya, ini ada pertanyaan. Ya, ada yang ingin bertanya? Ini sebenarnya kan adik-adik kita yang ada di rumah dengan media webinar ini kan terkadang juga mengalami beberapa, saya yang ingin bertanya nih moderator, hal-hal yang mungkin penyesuaian yang tidak akan mudah nih, khususnya saya ingin bertanya kepada Pak Said Matondang, Kak Pendi, apalagi dengan kondisi mungkin Bapak atau Ibu yang mungkin yang tidak biasa juga melihat kondisi yang seperti ini karena ini kan dadakan ya, bukan direncanakan pandemi itu di mana orang belajar di rumah, ibu yang tidak tadinya hanya ya menyiapkan tapi sekarang harus menyiapkan PR-nya, membantu dan lain-lain. Ini ada nggak langkah-langkah yang tepat sehingga emosional diri, jiwa, dan semangat adik-adik ini di rumah bisa tetap kokoh Delay-nya, gitu. Tidak dijawab ini Ustaz Said atau Kak Pendi. Iya, ini kalau untuk urus teknis begini nih Bu Holis ahlinya karena sebagai guru yang selama ini sudah memberikan parenting ya. Ayo Bu Holis lah, biar di kesempatan kepada Bu Holis. Silakan Bu Holis. Baik, terima kasih Ustadz. Sebenarnya ahlinya mah Ustadz ini, bukan saya nih. Saja nih Ustadz. Biar Bu Holis lah yang kalau mungkin ini hanya sekedar aja ya Kak ya, berbagi pengalaman juga untuk adik-adik juga mungkin yang di rumah karena semua ini kan serba dadakan ya, serba baru, kita juga tidak bisa menduga ternyata ada wabah yang melanda dunia sehingga memaksa kita semua untuk harus melakukan pembelajaran via online ini. Pada dasarnya sebenarnya untuk SMP 9 sudah terbiasa dengan online learning, tetapi selama ini kan masih bisa tatap muka gitu. Sudah menggunakan aplikasi berbasis digital, namun masih bisa tatap muka. Tapi ketika sudah terjadi wabah ini dan mengharuskan kita istilahnya apa ya, kalau anak muda tuh ngomongnya LDR gitu. Long distance relationship gitu istilahnya, jarak jauh. Nah, itu tuh yang agak menjadi kendala sehingga mungkin ada titik-titik kejenuhan oleh karena itu mungkin kami sebagai pendidik lebih ke melaksanakan evaluasi dan juga menanyakan kepada siswa apa yang diinginkan anak-anak itu ketika pembelajaran supaya mereka tetap semangat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran walaupun ya online seperti ini. Nah, salah satunya yang kita tetapkan tuh mungkin dalam 1 minggu itu ada 1 hari yang kita istilahnya ada kegiatan yang
yang di luar pembelajaran. Misalnya di hari Jumat kita ada semacam menghadirkan guest teacher atau kegiatan yang lainnya yang istilahnya membuat anak-anak itu merasa apa ya, lebih sejenak melupakan kesedihannya atau kejenuhannya belajar online gitu Kak. Jadi kadang-kadang ya itu tadi kita dengan menghadirkan motivator atau guest teacher itu tadi untuk memberi hal-hal yang baru buat anak kita supaya mereka tambah wawasannya di luar pengetahuan atau pelajaran yang kognitif tadi. Mungkin itu kalau di kami di SMP 9 selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anak kita supaya kita tetap semangat belajarnya dan untuk menghilangkan rasa kejenuhannya pembelajaran yang LDR. Hanya seperti itu ya Kak ya. Nah, itu saja sih mungkin kalau dari SMP 9 memang sedang berusaha terus cari trik-trik yang baru karena anak sekarang itu kan lebih suka dengan suatu hal yang baru. Kalau hal yang baru belum pernah dilakukan pasti mereka akan merasa sangat curiosity banget ya, penasaran, pengen mencoba dan bagaimana ini gitu. Kalau yang sudah biasa dilakukan ya semangatnya ya biasa-biasa saja begitu. Jadi kami masih terus diskusi setiap seminggu sekali untuk evaluasi kita, apa nih hal apa yang bisa kita terapkan kepada anak-anak kita supaya mereka tetap semangat belajar dalam kondisi apa ini LDR lah gitu. Kita nyebutnya sekarang jangan COVID dah, LDR. Biar COVID-nya juga segera berlalu. Mungkin itu saja Kak yang bisa kita bagi bersama. Terima kasih. Terima kasih Ibu Holis. Wah, bahasa LDR nih benar-benar kelihatan kreatifnya Ibu Holis ini di saat kondisi seperti ini gitu. Dan memang hal-hal baru ya Bu Holis ya, selalu kreatif dan inovatif. Terima kasih Bu Holis. Alhamdulillah jawabannya sangat menarik sekali dan jadi tips-tips nih yang bagus ini buat para guru dan juga para orang tua. Jadi kalau misalnya juga buat anak-anaknya juga harus membuat lebih kreatif hal-hal yang baru ya Bu, biar curious ya anak-anaknya. Oke, ya terima kasih Ibu Holis. Ini alhamdulillah sudah ada Bapak Ketua Lajismu PCM Kebayoran Baru. Pak, tadi ada pertanyaan nih dari Abah Irfan, tapi sebelumnya mari kita dengarkan dulu materi yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Saifur Rahim. Kepada Bapak Haji Saifur Rahim, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi dari Jalan Windows. Bapak Ibu, pimpinan, para narasumber, Mbak Tri dan adik-adikku sekalian, tadi sudah mendengarkan paparan atau apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Said dan Pak Ustadz Supendi. Saya ingin menambahkan saja terkait dengan bagaimana kita itu harus merawat satu konsep di dalam diri kita yang itu akan menentukan kita akan seperti apa di masa yang akan datang dalam bentukan-bentukan perilaku sekaligus apa yang akan didapatkan. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai konsep diri. Adik-adikku, teman-teman mahasiswa, bahwa setiap kita itu kan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk interaksi dalam kegiatan bersekolah. Mudah-mudahan terdengar baik.
Agak putus-putus, Ustadz. Ya, di tempat saya kok mantul-mantul ya. Kalau tadi bagus nggak? Oke, sudah bagus. Oh, ininya nih. Ya. Baik. Bahwa apa yang kemudian menjadi bagian dalam proses kehidupan kita, termasuk di sekolah ataupun di universitas, di mana kita membentuk satu konsep dalam diri kita, itu kan dipengaruhi yang pertama, satu, oleh kepemilikan informasi atas pengetahuan yang kita dapatkan. Yang kedua, kita akan menjadi apapun bergantung kepada relasi kita yang kita bangun. Makanya kemudian, adikku sekalian, walaupun kita pintar, di SD pintar, di SMP pintar, di SMA pintar, tapi kemudian ketika kita masuk kuliah, lalu kemudian kita misalnya tidak lantas juga akan tetap dalam kondisi kepintaran. Bahkan sebaliknya, di SD-nya tidak begitu pintar, SMP tidak begitu pintar, ke SMA ada satu perubahan yang bisa saja kita menjadi pintar dalam segi kognitif. Bahkan bisa juga kita akan menjadi lebih hebat lagi ketika Anda memasuki perkuliahan. Kenapa itu bisa terwujud? Sesungguhnya itu ada perubahan konsep di dalam diri kita. Banyak orang yang pintar, dulu misalnya saya punya teman pintar yang ranking satu, tapi kemudian ketika SMA malah anjlok, bahkan tidak selesai sekolahnya. Kenapa? Itu ada perubahan konsep yang berubah. Ada perubahan diri. Maka di malam ini, adikku sekalian, teman-teman mahasiswa, kita dianugerahi dan diberikan satu kelebihan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Anda semuanya mendapatkan beasiswa. Bahwa Anda mendapatkan beasiswa itu sesungguhnya Anda adalah orang yang hebat, orang yang memiliki prestasi yang di atas rata-rata. Maka prestasi di atas rata-rata itulah yang kemudian harus kita rawat ketika membangun hubungan dan berperilaku dengan orang lain, dan itu akan membentuk dalam individu kita masing-masing. Nah, perbedaan perilaku secara psikologi itu akan membangun satu konsep di dalam bawah sadar kita. Bahkan misalnya sebagai sebuah contoh, kita itu kenapa menjadi penakut? Kita itu kenapa menjadi pemberani? Kita itu misalnya kenapa kita takut jarum suntik? Kita itu misalnya kenapa takut benda-benda tertentu? Itu karena dalam konsep diri kita yang bentuk ketakutan itu sebenarnya. Makanya ada orang yang berani melangkah di dalam seutas tali di Tiongkok. Itu ada satu semacam atraksi dengan jembatan yang diinjak oleh siapapun pasti akan terjatuh. Tapi ada orang yang melintas dari situ dengan beban yang berat, kemudian dia berjalan dalam bukit yang dari bukit ke bukit hanya diantarkan oleh jembatan semacam tali yang kecil. Kenapa bisa melakukan itu? Karena konsep dirinya sebetulnya. Bagaimana dia mengatur cara berpikir, memerintahkan semua saraf-saraf tangannya, saraf-saraf kakinya, keseimbangan emosinya, keseimbangan badannya dan seterusnya. Sehingga dia sukses berjalan dalam seutas tali dari bukit ke bukit. Sehingga dia tidak jatuh. Nah, itu juga sama dalam diri kita, bahwa kita itu kan sekarang dalam masa perjalanan untuk membangun sebuah mimpi besar kita. Jadi kita hari ini adik sekalian yang di SD, kalau kalian sekarang bermimpi ingin menjadi presiden, sesungguhnya Anda akan
memperolehnya itu dengan dasar itu harus dirawat konsep dirinya. Misalnya saya hari ini menjadi apa, sesungguhnya itu tidak serta merta terjadi pada satu periode tertentu atau misalnya satu saat tertentu. Itu pasti ada satu rentang. Bisa saja konsep diri saya dulu kan orang yang ranking saya itu selalu ranking 2 atau 3 di akhir. Kalau ada muridnya 40, maka kemudian saya nilainya misalnya rankingnya 138 begitu ya. Bisa dicek itu di rapot-rapot SD saya itu sampai SMP. Sampai ranking saya itu yang paling berprestasi di SMP adalah ranking 25 dari 40. Itu adalah luar biasa. Bayangkan orang tua kita itu orang tua yang bakal memprediksi, ini paling juga selesai SMA saja. Tapi ternyata ketika saya SMA, maka kemudian ada satu perubahan niat yang kuat. Ini saya selalu dibilang bodoh, selalu yang tidak berprestasi dibanding kakak-kakak saya yang sampai 8 itu. Maka kemudian itu ada motivasi yang kemudian saya rubah. Itu tidak menjadikan saya menjadi down, tapi kemudian saya harus belajar. Maka kemudian kalau baca buku itu, selembar itu bisa 20 kali baru bisa masuk pelajaran. Kalau hanya 1-2 kali baca itu tidak masuk. Nah, adik sekalian, perjalanan berat itulah yang kemudian harus kita manage, harus kita arrangement atau dikelola oleh kita. Kalau kita sekarang menetapkan diri ingin jadi menteri, maka kemudian harus konsisten. Kelas 1 menteri, kelas 2 menteri, kelas 3 menteri. Sampai kelas 6, sampai SMP, sampai SMA. Itu benak itu harus dikelola. Maka kemudian kita harus menstigmatisasi diri kita di dalam perilaku, di dalam asumsi kita atau dalam psikologis kita. Karena itu akan membentuk satu perasaan, pengalaman, lalu kemudian akan menjadi jiwa, dan pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang tentu tidak akan statis. Kalau kita punya keinginan dan untuk memperoleh keinginan itu, pasti kita tidak akan statis. Tidak akan begitu-begitu saja. Kita akan berdinamis, kita akan melakukan upaya-upaya pencapaian secara maksimal. Tadi seperti contoh yang saya sampaikan, ketika dia berjalan dari satu bukit ke bukit itu, kenapa tidak jatuh? Karena ada satu dinamika aransemen tubuh yang kompak di situ. Untuk apa? Untuk sukses. Fokus mata, tangan untuk selalu memegang erat pegangan supaya kestabilan itu tetap terjaga. Kaki yang juga harus tertumpu kepada seutas tali itu. Dan itu semuanya akan membentuk satu konsep dalam diri kita. Adikku sekalian, kita semuanya diberikan insting. Baik insting internal kita, sama seperti halnya hewan, kita juga diberikan semacam hal-hal yang lain. Salah satunya adalah tadi motivasi, dan motivasi itu bisa berangkat juga dari luar. Maka hari ini atau malam ini adik-adik sekalian dimotivasi oleh Ustadz Said, dimotivasi oleh Ustadz Sutendi untuk apa? Untuk membantu satu diri yang kuat sehingga Anda tidak hanya berprestasi sekarang secara akademik, tapi juga berprestasi di masa-masa yang akan datang. Inilah yang disebut dengan Watson ini sebagai perilaku terbentuk dari hasil pengondisian. Maaf, masih terdengar ya? Ini delay juga ke sini ya. Delay atau tidak, Mbak Tri? Masih. Enggak. Bagus. Ya? Bagus ya. Lanjut. Nah, adik-adik sekalian, bahwa tubuh ini seperti hanya teori stimulus respon. Stimulus respon ini adalah kalau kita melakukan satu
rancangan atau suatu pancingan, maka dia juga akan menjawab. Makanya kan kata Ustadz Said atau para ustadz yang lain sering mengatakan, yang pertama, kalau kita ingin Tuhan, maka kenali diri kita. Termasuk kalau direspon oleh Tuhan dalam satu tempat tertentu bergantung kepada apa yang menjadi husnuzon kita, prasangka kita kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kita merasa gagal, maka Quran pasti akan gagal. Kalau kita nanti misalnya adik sekalian, Anda punya niat, saya harus jadi, maka akan jadi. Nah, hari ini boleh berprestasi, tapi kalau tidak dijaga, tidak dikondisikan, tadi tidak dimotivasi, tidak dikelola, maka kita bisa saja seminggu yang akan datang, sebulan yang akan datang, kita tidak menjadi orang yang gagal. Karena kita tidak boleh gagal. Karena sukses itu manakala kita berada pada seluruh rangkaian-rangkaian yang bagian dari konsep diri kita itu semuanya terperoleh. Dan pada akhirnya kesuksesan kita itu berada pada bagaimana keluasan dalam konsep diri kita. Termasuk adik sekalian, kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi menjadikan kesulitan kita untuk belajar, kesulitan untuk berprestasi, kesulitan untuk misalnya melanjutkan sekolah. Maka sesungguhnya itu harusnya menjadi satu bagian tantangan. Jangan menjadi pribadi-pribadi yang kata Al-Quran, kata Islam, orang yang memberikan atau tangan di atas itu jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka konsep diri kita harus dirubah. Hari ini saya diberikan oleh orang lain, tapi dengan konsep yang disampaikan oleh Ustadz Supendi tadi, supaya kita menjadi seorang yang punya orientasi bahwa saya harus berwirausaha. Saya harus menjadi orang yang sukses supaya saya akan sesuatu kepada orang lain. Kenapa? Karena saya merasakan bagaimana sulitnya saya hari ini. Adik sekalian, jadilah menjadi pribadi-pribadi pengasih, pemberi kepada sesama. Dan jangan lupa ketika memberi kepada orang lain, jangan sampai tangan kanan memberi, tangan kiri mengetahui. Karena sebelum memberi adalah ketika tangannya memberikan, tapi tangan kirinya tidak mengetahuinya. Yang terakhir, adikku sekalian, yang ingin disampaikan adalah bahwa setiap diri kita ini memiliki potensi dan kita pasti akan bisa mengembangkan potensi kita. Hanya apakah kita bisa didorong atau tidak, apakah itu bisa tumbuh atau tidak. Dan itu semuanya berdasarkan kepada konsep diri kita. Lagi-lagi konsep diri kita. Yang juga penting disadari, nah, ada teori yang disampaikan oleh Johari Window. Ini yang terakhir. Kata Johari Window itu, dalam diri kita itu ada diri yang bisa diketahui oleh orang lain dan diri kita sendiri. Yang kedua, ada diri kita yang tidak diketahui oleh diri kita, tapi diketahui oleh orang lain. Yang ketiga, ada diri yang diketahui oleh diri kita sendiri tapi tidak diketahui. Dan yang paling gelap adalah diri yang tidak diketahui oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Jangan-jangan kita pribadi orang gila namanya. Sehingga orang lain tidak tahu, diri kita pun tidak tahu. Kalau yang diri terbuka,
kita tahu potensi kita apa, dan kita bisa menunjukkan potensi kepada orang lain, dan orang lain menjadi tahu tentang diri kita. Maka kemudian potensi-potensi yang sekarang dimiliki ini itu harus dikembangkan, adik sekalian. Baik di SD, SMP, SMA, atau mahasiswa, itu harus dikembangkan. Apapun potensi Anda, ketika Anda pintar catur saja, tunjukkan bahwa Anda punya kemampuan itu. Sehingga orang lain tahu dengan apa yang kita miliki. Termasuk dalam diri kita itu, termasuk misalnya ketika kita memiliki kecenderungan dalam satu tipikal tertentu, misalnya kita pendiam, orang lain tahu bahwa kita pendiam, dan kita juga tahu bahwa kita itu pendiam misalnya, kalau tahu. Tapi kadang kalau tidak tahu berarti kita berada pada diri buta, berarti bahwa kita itu katakanlah ada tipikal cara berkomunikasi seperti orang sombong. Orang lain menyebutnya karena dia bahasanya tinggi, karena dia misalnya sering menceritakan kelebihan dirinya sendiri, maka kemudian orang menyebutnya sebagai orang yang sombong. Padahal dia merasa tidak sombong. Maka berarti kita berada pada diri buta. Maka diri buta ini terkadang kita menjadi orang-orang yang egois. Bodoh amat. Toh juga saya merasa benar. Maka kemudian itu akan selalu merasa benar. Dan ketika terjadi merasa benar, maka kita berada pada posisi diri buta. Nah, yang ketiga, diri tersembunyi atau rahasia. Diri tersembunyi itu diri sendiri, tapi diketahui oleh orang lain. Berarti ada diri yang tersembunyi. Misalnya kalau Ustadz Said ingin nikah lagi, tapi tidak bilang-bilang, nah itu berarti diri tersembunyi. Tapi kalau diumumkan, istrinya tahu, dirinya terbuka. Tapi kalau ditutupi, seperti itu dalam diri kita ini, misalnya kita punya bisul nih, atau punya panu, kita kan ditutupi kan panu itu. Tapi orang tidak tahu kalau kita punya panu atau kita punya bisul. Yang tahu hanya kita. Nah, di dalam diri kita itu juga ada. Maka kalau hal-hal yang terlalu kita tahu nih, tapi disembunyikan dari orang lain, berarti biasanya ada sesuatu yang disembunyikan. Dan yang tadi ada diri gelap, diri yang tidak diketahui orang lain dan tidak diketahui oleh diri kita. Kita tidak boleh masuk pada aspek ini, termasuk harusnya kalau diri yang begini itu adalah masa depan pasca kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu bahwa kita akan mati di mana, akan dikuburkan di mana, termasuk orang lain juga tidak pernah tahu kehidupan kita pasca kehidupan kita. Tapi selama dalam kehidupan kita masih bisa memprediksi akan seperti apa kita di masa yang akan datang, tergantung kepada bagaimana pengelolaan konsep diri kita pada masa ini. Termasuk prestasi hari ini itu sesungguhnya adalah perjuangan masa lalu kita. Ustadz Said hari ini menjadi apa? Itu sesungguhnya karena perjuangan masa lalu kita. Kita kuliah karena kita dulu pernah SD, karena dulu kita pernah SMP, kita pernah SMA. Kalau tidak dengan demikian, kita tidak akan pernah masuk perkuliahan. Ada yang di SD, yang di SMP, yang di SMA. Kalau Anda tidak mengelola semangat belajarnya secara konsisten, itu belum tentu sampai ke universitas. Sama di universitas juga, kalau Anda akan menjadi sarjana, kalau tidak konsisten menjadi dan merawat, kita tidak akan pernah tahu persis akan seperti apa pasca perkuliahan kita. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mari rawat prestasi yang sudah diperoleh ini,
sebagai jiwa dalam diri kita, dalam konsep kita untuk semangat dan terus berprestasi. Prestasi hari ini tingkatkan prestasi yang lain di tempat yang lain. Apapun potensi yang kita miliki. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan di pengantar ini dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Tri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Jismu PCM Kebayoran Baru yang sudah memberikan materi yang menyemangati kita bahwa konsep diri itu perlu dimotivasi dan terbuka, disampaikan juga kita tahu apa potensi kita dan bisa, orang lain juga bisa tahu apa yang potensi kita punya. Tadi Ustadz Aim ada pertanyaan dari Abah. Abah mau tadi pertanyaannya? Ya, tadi jadi katanya spesial buat Ustadz Aim katanya. jadi diulang lagi nih. Halo? Pertanyaan? Iya, kan tadi khusus untuk Ustadz Aim tadi pertanyaannya. Ya, silakan Nam. Baik. Tadi Ustadz Aim seperti yang tadi disampaikan. Halo, Abah. Iya. Halo. Begini, Pak Dr. Lazismu, anak kami kan yang dapat santunan itu 4 orang. 2 SD, 1 sanawiyah dan 1 aliyah. Yang sanawiyah dan aliyah ini ingin dari potensi yang dimiliki, apakah punya kemampuan untuk bisa berusaha mandiri, tentunya di bawah bimbingan kami, baik sebagai pembina di Yayasan Silaturahmi maupun dari orang tua. Kalau memang berkeinginan seperti itu, kita mengajukan modal usaha, mereka berusaha, sehingga insya Allah dengan tentunya dengan perjanjian apakah harus mengembalikan keuntungan dan sebagainya nanti sebagai modal usaha untuk depannya. Itu terima kasih. Mohon penjelasan dan supportnya. Ya, langsung saja dijawab ya Ustadz Aim. Benar ini, yang ini. Ini. Suaranya mana nggak kedengaran? Belum di-mute. Baik, terima kasih Abah. Tadinya saya ingin mendengar tuh pertanyaan dari mahasiswa, dari siswa. Tapi Abah juga kan siswa studi lanjut ya. Tidak apa-apa. Nanti terkait dengan yang teknis-teknis begitu, nanti ada program-program yang ada di Lazismu, dan tentu ini program yang sekarang ini bagaimana memperkuat konsep sekaligus silaturahmi dari Lazismu kepada adik-adik sekalian, sehingga ada ikatan yang lebih intens dan sebagai kader-kader keumatan, kader-kader bangsa, dan kader-kader yang akan mengisi peradaban. Saya ini nggak nyaman sekali nih, kok delay terus ya di sini ya. Sebentar. Sebentar ya Pak ya, mohon maaf. Posisi di mana Antum? Di rumah? Jadi? Tidak terdengar Ustadz Aim. Ya. Oh iya, lagi maaf. Sudah kedengaran? Kedengaran ya, tapi walaupun di saya sih nggak nyamannya itu ini mantul-mantul.
Baik, saya kira kalau untuk yang tadi, karena ada program dari Lajismu ke depan untuk pembinaan pengembangan entrepreneurship dari sinergi dari program Lajismu dan Majelis Ekonomi, nanti teknisnya akan selanjut. Dari forum ini, kami berharap adik-adik siswa SD, SMP, SMA, kita dalam rangka bagaimana kita membangun silaturahim yang selama ini agak sulit dikumpulkan di tatap muka, dan malam ini kita bisa berwajah, bertatap muka, bersilaturahmi dengan adik-adik penerima beasiswa, sehingga ini bisa terus secara intens. Ini memang malam ini agak serius ininya materinya, tapi ke depan program-program selanjutnya akan lebih cair, akan lebih akan lebih rileks dengan pemateri-pemateri juga yang selalu akan lebih sesuai dengan apa yang menjadi pengembangan dari konsep-konsep atau pengembangan prestasi dari adik-adik sekalian. Saya kira itu ya Pak ya. Nanti insya Allah ke depan akan di-follow up dengan program-program sinergi dengan Majelis Ekonomi. Saya kira gitu. Oke, Abah. Itu Mbak. Ya, kasih. Ya. Terima kasih Ustadz Aim atas materinya dan jawabannya juga. Apakah ada yang ingin bertanya lagi dari Bapak Ibu, adik-adik kepada para narasumber? Iya, kayaknya sudah pada mengerti semua ini karena jam 10 juga. Iya. Nah, terima kasih kepada para narasumber. Sebelum itu saya mintakan para masing-masing narasumber untuk memberikan kata penutup atau penyemangat. Saya persilahkan kepada Bapak Ustadz Said Matondang. Saya persilahkan yang narasumber pertama. Terima kasih Ustadz Saiful Rahim, ya, Ustazah Kak Kri ya, dan semua teman-teman sekalian. Tentu saya hanya ingin mengulang saja ya, apa yang kita lakukan akan menjadi apa yang kita dapatkan di masa yang akan datang. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini closing remark yang sangat padat, singkat, dan kuat sekali. Ini bisa langsung diingat. Oke, terima kasih Ustadz Said. Halo? Sama-sama Mbak Tri. Muhammad Supendi. Mbak Tri. Ya. Untuk closingnya, jangan pernah takut bermimpi, berkolaborasilah dengan yang lain, dan jangan pernah takut untuk mencoba, insya Allah sukses. Jangan pernah. Terima kasih Mbak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga quote-nya hebat sekali, jangan pernah takut untuk mencoba. Iya, oke. Silakan untuk Ustadz Aim untuk kata penutupnya untuk teman-teman atau adik-adik dan Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Tri, adik-adikku sekalian, pelajar baik di tingkat SD, SMP, dan SMA, serta teman-teman mahasiswa yang sekarang sedang dan terus akan menorehkan prestasi. Saya mengingatkan dan terus memotivasi bahwa hari ini kita akan terus berupaya memperoleh apa yang menjadi mimpi, dan perkiraan mimpi itu akan kita dapatkan pada saatnya nanti setelah kita mengoptimalkan semua potensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mimpi untuk potensi ini seperti juga tadi yang disampaikan sama Ustadz Aim, Ustadz Said juga rumuskan mimpi. Ini quote yang benar-benar hebat untuk para narasumber.
Alhamdulillah acara untuk webinar kita sudah selesai, 3 narasumber yang hebat-hebat. Ini jalan-jalan ke Sunter. 3 para narasumber ini mari kita beli aplaus karena hebat sekali. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk para narasumber. Oke, atas ya, atas materi-materinya yang membuat kita ingat tentang konsep diri, bagaimana cara berprestasi, lalu juga 5 tadi tips untuk kita berprestasi dan konsep diri kita selalu memiliki motivasi. Mungkin saya tidak bisa mengambil kesimpulan karena kita memang di sini untuk sama-sama belajar dan jadi pengingat juga bahwa ternyata mungkin nanti kita akan bisa, ini Lajismu PCM Kebayoran Baru juga bisa memetakan adik-adik ini ternyata kita punya potensi-potensi yang bagus, yang hobi-hobinya mungkin nanti bisa kita bikin program untuk pendampingan bagi alien untuk mus dan lain-lain. Ya hal-hal yang bagus. Jadi mudah-mudahan nanti ini acara webinar ini akan terus berlanjut dan akan menjadi sarana silaturahmi karena silaturahmi juga memperpanjang usia, memperpanjang rezeki dan mudah-mudahan juga Bapak dan Ibu serta para hadirin semua di sini juga diberikan selalu kesehatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah acara kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Ustadz Saiful Rohim, Ustadz Said Matondang dan Ustadz Muhammad Supendi. Juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Sekretaris PCM Kebayoran Baru yang sudah membuka acara ini, juga kepada para guru, ibu-ibu, adik-adik penerima beasiswa. Untuk acara ini, marilah sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video karena kita akan foto bersama. Ya, mohon dihidupkan videonya. Kita akan foto bersama. Foto bersama dulu. Izin bateri saya gelap soalnya ini. Oke. Soalnya ini di perjalanan. Oh ya, nggak apa-apa Kak. Hati-hati di jalan ya Kak. Ini tetap difoto Kak. Oke, senyum ya. 1, 2. Oke, mantap. Kita ada 3 halaman. 1 lagi, 2 lagi. 1. Ayo, mohon dibuka videonya. Senyum yang terbaik untuk hari ini. Siap? 1, 2, 3. Oke, sekarang yang ketiga, yang terakhir. Mohon dibuka videonya. 1, 2, 3. Ibu atas kesediaannya sampai akhir di acara ini. Kita tunggu partisipasinya di acara webinar berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Allah. Salam suci. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Tunggu partisipasinya sama-sama. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ayo Ustadz Said dan Ustadz Kapendi. Terima kasih banyak. Ya nggak apa-apa. Ya aja masih banyak yang nggak inian tuh, nggak nyalain kamera. Ya. Apa nanti absen udah.